Media Irak prediksi timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Media Irak memberikan prediksi perjalanan timnas Indonesia asuhan Sinteyong akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bersanding dengan tim-tim langganan Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri di bawah asuhan Sinteyong sedang bersiap untuk menghadapi tim raksasa di Asia yakni Irak setelah berhasil menang 2 laga atas Vietnam. Dan tren positif sedang menghampiri anak-anak asuh Sinteyong setelah berhasil menundukkan musuh bebuyutannya Vietnam dalam 2 laga tersebut. Dan Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam yang diasuh oleh Philippe Troussier 1-0 di GBK, kemudian 3-0 di Stadion Maidin Hanoi, Vietnam. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan bermain dalam 2 laga kandang pada sisa pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama, akan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan 2 laga tersebut sangat menentukan langkah skuad Garuda yang berambisi untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika melihat skuad yang ada, ini berisikan pemain kelas Eropa dan hasil program naturalisasi dan juga taktik jitu Sinteyong untuk memanfaatkan pemain keturunan. Melalui akun Instagramnya yang diunggah pada 6 Februari 2024 lalu, media tersebut membuat prediksi hasil drawing fast grup Piala Dunia 2026 nanti, di mana yang menjadi sorotan dalam unggahan tersebut terdapat timnas Indonesia yang diprediksi masuk grup F bersama para tim kelas atas dunia. Prediksi itu pun sangat mengejutkan, lantaran pada Februari yang lalu, Indonesia sendiri masih menjadi juru kunci grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Sinteyong berambisi Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong menanggapi dengan hati-hati peluang timnya untuk bersaing di Piala Dunia 2026. Sinteyong pun diberikan pertanyaan mengenai kemungkinan timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Penampilan gemilang timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat mereka saat ini berada di peringkat kedua di grup F. Namun, perjalanan tim Garuda menuju Piala Dunia 2026 masih memiliki rintangan yang besar. Dengan 3 babak lagi yang harus mereka lewati untuk mencapai kompetisi di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dalam babak kedua ini, timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan lagi, yakni melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni mendatang. Sinteyong pun mengemukakan pandangannya tentang peluang timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 saat diwawancarai oleh media Korea Selatan. Tidak ada jaminan, ujarnya pada hari Kamis 11 April seperti dilaporkan oleh Sedaily. Namun meskipun demikian, ia menyatakan bahwa timnas Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 10 bulan terakhir. Mantan pelatih Korea Selatan itu bertekad untuk mewujudkan ambisinya agar timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan ia telah merencanakan langkah apa yang akan diambil jika timnas Indonesia berhasil melaju ke Piala Dunia tersebut. Jika saya berkesempatan membawa timnas ke Piala Dunia, saya ingin menghadapi tantangan yang bersifat jangka panjang dan juga nyata, tambahnya. Dan saat ini Sinteyong sedang sibuk mempersiapkan timnas Indonesia U23 yang akan bertanding dalam Piala Asia U23 pada pekan depan. Timnas Indonesia U23 disambut meriah di Qatar saat Lebaran. Timnas Indonesia U23 disambut meriah fans di Qatar mulai dari saat tiba di bandara hingga di hotel tempat skuad menginap selama Piala Asia U23. Skuad Timnas Indonesia sendiri tiba di Qatar pada hari Rabu 10 April atau tepat di hari Lebaran 2024.
Dalam video yang diunggah akun Instagram resmi Timnas Indonesia, Rizky Ridho dan kawan-kawan mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Saat tiba di Bandara Doha, belasan supporter Indonesia menyambut kedatangan skuad Garuda Muda. Mereka sendiri membawa bendera merah putih dan langsung menyambut Timnas U23 di dalam bandara. Sambutan pun lebih meriah didapat para pemain Timnas Indonesia U23 ini saat tiba di hotel. Mulai dari anak-anak hingga ibu-ibu langsung menyambut para pemain setelah keluar dari bus tim. Permintaan foto bersama dan tanda tangan dilayani dengan baik oleh Hernando Ari Sutaryadi dan kawan-kawannya. Setibanya di hotel, pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong dan manajer tim Endri Irawan mendapat kehormatan melakukan pemotongan kue selamat datang. Skuad Garuda sudah tiba di Doha, mendapatkan sambutan hangat dari supporter Timnas Indonesia sejak dari bandara hingga hotel. Terima kasih Sobat Garuda, tulis pihak Timnas Indonesia. Tiba di Qatar, Timnas U23 langsung geber latihan. Timnas Indonesia U23 langsung geber latihan setibanya di Qatar jelang berlaga di Piala Asia U23 2024. Mereka pun tidak punya waktu untuk berhela-hela karena ajang Piala Asia U23 akan segera dimulai. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U23 saat ini telah tiba di Qatar seusai menjalani pemusatan latihan atau training camp di Dubai selama kurang lebih 10 hari. Tim yang dinahkodai Sinteyong itu pun tiba di Qatar pada hari Rabu 10 April waktu setempat. Setibanya di sana, Marcelino Ferdinand CS mendapat sambutan yang sangat hangat dari pendukung skuad Garuda Muda yang berada di Qatar. Kedatangan Timnas Indonesia U23 pun benar-benar disambut sangat antusias. Alih-alih beristirahat setelah perjalanan dari Dubai, nyatanya Sinteyong langsung menempat Timnas Indonesia U23. Lewat unggahan Instastory Instagram Timnas Indonesia, skuad Garuda Muda langsung menjalani sesi latihan perdananya di Qatar pada sore hari waktu setempat. Hari pertama di Qatar, skuad Garuda langsung berlatih sore hari. Tulis ya dalam Instastory akun Instagram Timnas Indonesia pada hari Kamis 11 April. Tak heran jika Timnas Indonesia U23 langsung mematangkan persiapannya setelah training camp di Dubai. Ini dikarenakan Sinteyong ingin membawa skuad Garuda Muda meraih hasil terbaik di Piala Asia U23 yang akan berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei. Sebanyak 23 pemain yang merupakan skuad final juga telah ditetapkan oleh Sinteyong untuk berlaga di Piala Asia U23. 6 pemain terpaksa harus dicoret, yakni Alfeandra Dewangga, Nathan Joaon, Bagas Kava, Haikal Al-Hafiz, Rizky Dwi Septiawan, dan juga Erlangga Setio.